Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada satupun sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan juga utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan beriman. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Dan menciptakan dari jiwa yang satu tersebut istrinya, yaitu Hawa alaihissalam, dan mengembangbiakkan dari satu pasangan tersebut laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya, dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat diselamatkan dari berbagai musibah, dan juga diantaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat menuntut ilmu, yang mana kita berusaha untuk menuntut ilmu, mengambil dari sumber-sumber agama, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang soleh setelahnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita juga meniatkan kita berkumpul di masjid ini untuk menuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah."
tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah pasti akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di sisinya. Hadis ini dihukumi sahih oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Kemudian hendak kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak ini, dan di antara cara mensyukurinya yaitu melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita pada masalah kenikmatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian, yaitu masalah kenikmatan dunia. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang kalian dapatkan. Kemudian jamaah rahimakumullah, segala nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada nikmat yang kalian peroleh kecuali berasal dari Allah. Kemudian semua kenikmatan itu mempunyai pertanggungjawaban. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang kita peroleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang kalian peroleh. Diriwayatkan dari dalam kitab Sunan At-Tirmizi bahwasanya ketika ayat tersebut turun, para sahabat bertanya, apakah nikmat al-aswadan, yaitu kedua sesuatu yang hitam, yang dimaksud yaitu kurma dan air, apakah nikmat tersebut akan ditanya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya nikmat tersebut akan ditanya walaupun hanya kurma dan air. Maka bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat-nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan masih banyak nikmat yang lain. Di antaranya nikmat keamanan di negeri kita ini. Maka hendaklah kita mempersiapkan jawaban di hadapan Allah tentang nikmat-nikmat yang kita gunakan. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya nikmat yang kita peroleh adalah musibah. Segala nikmat yang kita peroleh adalah musibah, kecuali yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan keagungan makhluk tersebut, pentingnya makhluk tersebut, dan waktu atau masa termasuk makhluk Allah yang penting bagi kita untuk memperhatikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia seluruhnya berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak merugi, yang beriman, beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. At-tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Ini diantara salah satu cara untuk menjauhi fitnah syubhat. Yang mana fitnah syubhat itu sangat banyak. Pemahaman-pemahaman yang salah dalam agama itu sangat banyak,
Dan di antara cara untuk menangkalnya yaitu dengan at-tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, yaitu dengan menyampaikan ilmu, saling berbagi ilmu. Apabila kita melihat saudara kita terjatuh pada pemahaman yang salah, maka kita berusaha untuk mengingatinya. Begitu juga at-tawasau bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran. yakni kesabaran adalah lawan dari fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu bisa dilawan dengan kesabaran. Maka dengan saling menasihati dalam kesabaran ini semoga kita terhindar dari fitnah syahwat. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkannya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka sikap kita sebagai orang-orang yang beriman, hendaklah kita berusaha untuk mengambil manfaat ketika kita mendengar peringatan atau nasihat dari orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan setelah ayat tersebut dengan peringatan yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Dan ini termasuk peringatan yang paling penting, yang mana kita harus mengingat peringatan tersebut setiap saat. Kita harus mengingat tujuan hidup kita setiap saat, setiap nafas kita, setiap aktivitas kita. Karena inilah tujuan kita diciptakan di dunia ini. Al-Imam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang makna ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batinah. Makna ibadah yaitu nama yang mencakup di dalamnya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah atau diridai oleh Allah, baik dari amal-amalan maupun perkataan-perkataan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian ibadah itu memiliki dua syarat agar ibadah kita itu diterima, yaitu ikhlas karena Allah dan juga mutaba'ah, mengikuti contoh dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang dua syarat ini dalilnya sangat banyak, yang mana kita di sini akan sebutkan sedikit dari dalil-dalil tersebut. Syarat yang pertama yaitu al-ikhlas. Dalilnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang ia berbuat syirik di dalamnya, mengharapkan selain dari ridha Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia beserta apa yang ia persekutukan aku dengannya. Apabila kita beribadah mengharapkan pujian dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran kepada kita dan membiarkan kita nanti di hari kiamat nanti meminta ganjaran, meminta pahala dari orang-orang yang kita harapkan pujiannya ataupun orang-orang yang kita harapkan sanjungannya. Kemudian syarat yang kedua agar amal ibadah kita diterima yaitu mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajarannya baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antara dalilnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang beliau susun dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah hadis yang sangat masyhur yang disebutkan dalam kitab, di antara kitab yang paling diterima oleh kaum muslimin dari semua golongan. Hampir semua golongan menerima kitab ini, yaitu kitab Arba'in Nawawi, yang di sana disebutkan tentang hadis larangan berbuat bid'ah. Maka dari mana kita bisa melegalkan bid'ah, padahal dalil-dalilnya sangatlah banyak tentang larangan perbuatan bid'ah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kedua syarat dalam agar ibadah kita diterima, baik ikhlas dan mutaba'ah, memiliki keterkaitan yang erat. Orang-orang yang berusaha untuk ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia untuk mengikhlaskan niatnya, dan kemudian Allah mudahkan untuk mutaba'ah juga, untuk mengikuti syariatnya Rasulullah dengan benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaanku, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk mengetahui jalan yang benar, jalan kami, jalan yang benar. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, yaitu Allah memberikan pertolongan dan hidayahnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian apabila kita berusaha untuk mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Rasulullah yang diajarkan, yang disebutkan di dalam hadis maupun pemahaman-pemahaman para sahabat, maka seharusnya kita juga mengikhlaskan niat kita. Karena apabila kita meniru sikap Rasulullah, meniru keseharian Rasulullah, meniru ibadahnya Rasulullah, maka sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling ikhlas dalam beribadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita harus mengingat tujuan hidup kita setiap saat, yaitu untuk beribadah. Baik ketika kita sedang melakukan aktivitas keseharian kita, dari kebutuhan-kebutuhan kita, baik makan, minum, tidur, dan lain-lain, kita mengharapkan dari kebutuhan-kebutuhan kita tersebut, kebiasaan-kebiasaan kita tersebut, kita mengharapkan pahala. Apabila kita ingin makan, maka kita meniatkan makan kita itu untuk menguatkan kita dalam beribadah. Apabila kita ingin tidur, maka kita meniatkan tidur kita itu untuk menguatkan kita beribadah setelah kita terbangun, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kaidah fiqhiyah, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah atau perantara itu memiliki hukum dari apa yang ditujukan. Apabila kita ingin salat, maka kita diwajibkan untuk bersuci, dan bersuci itu dibutuhkan air, maka hukum mencari air pada saat ingin salat hukumnya adalah wajib. Begitu juga apabila kita ingin salat subuh dalam keadaan khusyuk, maka kita harus beristirahat di malam hari, maka tidur kita itu bisa bernilai pahala dengan niat tersebut. Sebagaimana perkataan seorang salaf tentang masalah ini, inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sesungguhnya aku mengharapkan ganjaran dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan ganjaran dari ibadahku. Maka ini adalah cara berpikirnya orang-orang yang cerdas, di mana mereka tetap makan, tetap minum, menjalani aktivitas seperti biasa dengan meniatkan dari aktivitas tersebut pahala dari Allah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang masalah ini juga. Ia berkata, "Adatus salihin ibadah wa ibadatul ghafilin 'adah." Kebiasaan orang saleh itu bernilai ibadah. Berbeda dengan
orang-orang yang lalai. Wa ibadatul ghafilina 'adah. Ibadahnya orang-orang yang lalai hanya bernilai kebiasaan saja. Apabila seseorang itu lalai untuk meniatkan dalam aktivitasnya itu untuk beribadah, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitasnya tersebut. Walaupun ia melakukan salat misalkan atau berwudu. Misalkan ia salat hanya karena diperintahkan orang tuanya saja, maka ia tidak mendapatkan pahala salat, akan tapi ia hanya mendapatkan kebiasaan, tidak mendapatkan apa-apa. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menghadirkan niat dalam setiap aktivitas kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur kita mendapatkan nikmat beribadah. Di antaranya juga adalah nikmat menuntut ilmu. Di antaranya nikmat menuntut ilmu. Karena nikmat menuntut ilmu termasuk nikmat ibadah yang paling besar. Dan Allah tidak memilih seluruh hambanya untuk menuntut ilmu. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang tersebut. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di antara nikmat ilmu juga bahwasanya orang yang berilmu itu hanya sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengulang 10 kali dalam Al-Qur'an, 10 kali atau lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak berilmu. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang kedua dari motivasi menuntut ilmu yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hambanya tersebut memahami ilmu agama. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm dalam bab man yuridillahu bihi khairan. Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, beliau membawakan sebuah hadis, di antaranya dari sahabat Muawiyah. Ia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan orang tersebut memahami ilmu agama ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, menuntut ilmu itu harus ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Karena apabila kita mengharapkan yang lain atau tidak mengharapkan ridha Allah, maka kita menuntut ilmu itu sia-sia dan sedikit manfaatnya. Disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah, lalu ia tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk mengharapkan sebagian dari keuntungan dunia, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah, maka ia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, menuntut ilmu agar dikatakan dia seorang yang alim, menuntut ilmu menghafal Quran agar dikatakan qari dan lain-lain. Padahal menuntut ilmu merupakan amalan yang paling besar, di antara amalan yang paling besar yang banyak ganjarannya. Namun ketika diniatkan dengan niat yang salah, maka menuntut ilmunya tersebut bisa menjadi amalan yang paling buruk. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya yang besar.
Boleh jadi kita hanya menyampaikan ilmu, membacakan satu ayat, tapi niat kita ikhlas, maka dalil atau ayat yang kita bacakan itu bisa menjadi pahala yang besar karena niat kita. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan berapa banyak amalan besar yang menjadi kecil karena niatnya yang salah. Contohnya menuntut ilmu, ketika kita salah dalam meniatkan dalam menuntut ilmu, maka yang tadinya menuntut ilmu termasuk pahala yang paling besar, namun ketika kita berniat dengan niat yang salah, maka menuntut ilmu kita menjadi amalan yang kecil atau tidak berpahala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'aladtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada suatu apapun yang lebih sulit untuk aku sembuhkan, untuk aku obati kecuali niatku ini. Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena niat itu berbolak-balik di dalam hatiku. Begitulah niat kita. Niat kita selalu berbolak-balik ketika kita menuntut ilmu, ketika kita sholat, ketika kita beribadah dengan ibadah yang lain, maka penting bagi kita untuk memperbaharui niat. Selalu memperbaharui niat. Dan di antara cara memperbaharui niat yaitu dengan mengetahui ganjaran-ganjaran dari sebuah amalan. Di antara misalkan kita ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka kita membaca dalil-dalil tentang ganjaran-ganjaran menuntut ilmu. Apabila kita ingin berpuasa misalkan, maka di antara cara untuk mengikhlaskan niat yaitu dengan membaca pahala-pahala bagi orang-orang yang berpuasa, atau disebut dengan hadis-hadis fadailul a'mal. Dan dengan cara ini insyaallah kita dimudahkan untuk meluruskan niat kita dalam beribadah. Kemudian di antara cara yang lain yaitu dengan meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah untuk agar kita dijauhi dari kesyirikan kecil maupun kesyirikan yang besar. Di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui atau kesyirikan yang aku tidak ketahui. Dan di antara kesyirikan yang kita tidak ketahui yaitu kesyirikan kecil. Dosa kesyirikan kecil, baik itu berupa riya, kadang kita tidak menyadari hal tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara ancaman bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu adalah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang 3 golongan yang mana api neraka itu dinyalakan pertama kali untuk mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu agar dikatakan fulan alim, agar dikatakan beliau adalah penghafal. Maka ini adalah salah satu dosa yang paling besar, yaitu niat yang salah dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara golongan tersebut ada juga mereka yang berinfak dengan harta yang banyak agar dikatakan orang itu dermawan. Dan juga jenis orang yang ketiga yaitu orang yang berjihad agar dikatakan orang itu pemberani. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang keempat tentang menuntut ilmu yaitu apabila kita menuntut ilmu lalu kita belum bisa mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, maka hendaklah kita melanjutkan, yakni tetap menuntut ilmu dan meminta kepada Allah agar diikhlaskan dalam menuntut ilmu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, baik itu sholat maupun berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Apabila kita belum bisa mengikhlaskan niat dalam beribadah, maka jangan kita tinggalkan ibadah tersebut. Akan tetapi kita terus membiasakan beribadah dan meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki niat kita.
Dan inilah yang dilakukan sebagian salaf terdahulu. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ia mengatakan, ta'allamna al-ilma li ghairillah. Dahulu kami belajar ilmu bukan karena Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu itulah yang menjadikan kita enggan menuntut ilmu kecuali karena Allah. Begitu juga para sahabat dahulu. Di antaranya adalah Abu Sufyan misalkan. Mereka di antara para sahabat ada yang masuk Islam ketika Fathul Makkah. Yang mana pada saat peristiwa Fathul Makkah itu terjadi di tahun 8 Hijriah, di mana banyak di antara kaum musyrikin Quraisy yang pada saat itu mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika mereka kalah perang, ketika Nabi SAW telah menaklukkan Mekah, maka mereka masuk ke dalam Islam dalam keadaan terpaksa. Di antara mereka ada yang masuk dalam keadaan terpaksa, takut dibunuh, takut ditawan dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, mereka masuk ke dalam Islam. Mereka melihat akhlaknya orang Islam dan melihat keindahan Islam. Dan juga Nabi SAW terkadang memberikan harta kepada mereka untuk melembutkan hati-hati mereka, dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam dalam keadaan baik dan wafat dalam keadaan Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang kelima dari motivasi menuntut ilmu, yaitu hendaknya kita berbangga bisa menuntut ilmu, merasa senang bisa membaca Al-Quran, membaca hadis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita untuk berbangga dengan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya lah hendaknya kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, baik berupa harta, kedudukan dan lain-lain. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Ia berkata, "Bihadzal ladzi ja'ahum minallahi minal huda wa dinil haqq liyafrahu falyafrahu." Yaitu hendaklah mereka bergembira dengan apa yang datang kepada mereka dari Allah berupa hidayah dan agama yang lurus. Fa innahu aula ma yafrahuna bihi. Karena itulah yang lebih pantas bagi mereka untuk bersenang dan berbangga dengannya. Wa khairun mimma yajma'un ay min hutamid dunya wa ma fiha min az-zahrah. Lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu dari perhiasan dunia dan gemerlapnya, al-faniyah az-zahibah la mahalah, yang pasti fana, pasti hilang, tidak diragukan lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang keenam dari motivasi menuntut ilmu, poin yang keenam dari motivasi menuntut ilmu yaitu hati-hati dari bersombong ketika kita telah memiliki ilmu. Hati-hati dari menyombongkan ilmu yang kita miliki. Karena kesombongan itu bukan datang dari harta saja ataupun kedudukan. Akan tetapi kesombongan itu bisa juga datang dari ilmu. Sebagaimana disebutkan dari sebagian salaf. Ia berkata, "Inna lil ilmi tughyanan ka tughyanil mal." Sesungguhnya ilmu itu bisa berpotensi untuk kesombongan, sebagaimana harta itu memiliki potensi untuk menyebabkan kesombongan. Dan ini adalah hal yang terjadi. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang meremehkan orang lain. Dan juga ilmu syar'i itu mirip seperti harta.
ada sisi kemiripannya dengan harta, yaitu seperti pisau yang memiliki dua mata pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Sebagaimana harta juga bisa diinfakkan untuk kebaikan dan bisa diinfakkan untuk keburukan. Oleh karena itu, berapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu, mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik, membaca hadis, membaca syarahnya, dan juga bahkan membaca tafsir, memahami bahasa Arab dengan baik, namun mereka mengharapkan apa yang Allah halalkan dan juga menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini sangat banyak dan kita banyak temui. Berapa banyak para dai yang mengajak manusia kepada perbuatan bid'ah, mengatakan bahwasanya yang bid'ah itu sunnah dan menjadikan yang sunnah itu bid'ah, membolak-balikan fakta. Dan mereka pandai dalam berdebat, pandai dalam bersilat lidah. Dan ini hal yang sangat yang kita saksikan. Dan Nabi SAW telah mengabarkan tentang hal tersebut. Diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Al-Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan." Sesungguhnya di antara yang paling aku takuti menimpa umatku, di antaranya adalah setiap orang-orang munafik yang pandai bersilat lidah. Hadis ini dihukumi sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu qawi. Dan hal tersebut benar adanya, di mana banyak orang-orang yang ditugaskan untuk menghafal Al-Quran, misalkan menghafal hadis beserta syarahnya, dan tujuan mereka tidak lain kecuali untuk merusak agama Islam ini, menghalalkan apa yang Allah harapkan dan lain-lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ketujuh dari motivasi menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu merupakan jalan pintas menuju surga. Sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihatiha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya malaikat itu, para malaikat meletakkan sayapnya sebagai keridhaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang yang alim itu dimintakan ampun oleh setiap makhluk yang berada di langit dan yang berada di bumi, walaupun ikan yang berada di tengah laut. Ikan yang berada di tengah laut juga memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang hanya memperbanyak ibadah tanpa ilmu, ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sebagaimana keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang yang berada di sekitarnya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar maupun dirham. Warathul ilma. Para nabi itu mewarisi ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, maka ia telah mengambil bagian yang besar dari warisan para nabi.
Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ke-8 dari motivasi menuntut ilmu, yaitu ilmu juga memiliki pertanggungjawaban di akhirat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Untuk apa ia habiskan? Apakah untuk bersenang-senang saja ataupun untuk beribadah, menuntut ilmu dan lain-lain. Wa 'an ilmihi fima fa'ala, dan tentang ilmunya untuk apa ia amalkan. Ya, karena ilmu termasuk nikmat yang besar, maka pertanggungjawabannya juga besar. Wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia infakkan. Wa 'an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, untuk apa capek dan letihnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, poin yang ke-10 tentang menuntut ilmu yaitu daya tangkap kita terhadap ilmu itu berbeda-beda, tergantung ini dipengaruhi oleh kecerdasan kita ataupun bersihnya hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan tentang bagaimana hati itu menerima ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil katsir asaba ardan." Perumpamaan apa yang aku diutus dengannya berupa hidayah dan ilmu, yaitu Al-Qur'an, kamathalil ghaithil katsir asaba ardan, seperti permisalan hujan yang turun yang menimpa bumi, yang jatuh ke bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Di antara tanah itu ada yang menerima air, menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang banyak, sehingga orang-orang di sekitar tanah tersebut mengambil manfaat dari tumbuhan tersebut. Begitu juga tanah tersebut mengambil manfaat dari air tersebut. Dan ini permisalan pertama, permisalan orang yang mendengarkan ilmu, lalu ia memahami ilmu tersebut, lalu mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian permisalan yang kedua dari tanah, yaitu wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'. Di antara tanah itu ada yang ketika turun hujan ia menampung air, tidak menyerap air tersebut. Fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wa zara'u. Maka Allah memberikan manfaat kepada orang yang berada di sekitar air tersebut, sehingga mereka meminum air tersebut atau memberikan minum kepada hewan ternak mereka atau memberikan air kepada tumbuhan-tumbuhan mereka. Dan ini adalah permisalan orang yang ketika mendengar ilmu ia tidak menyerapnya. Artinya dia memahami ilmu tersebut namun ia tidak mengamalkan. Namun ia bisa menyampaikannya kepada orang lain, sehingga orang tersebut bermanfaat bagi orang lain, akan tetapi orang tersebut merugikan dirinya sendiri. Kemudian contoh yang ketiga, permisalan yang ketiga dari hadis tersebut adalah wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Permisalan ketiga dari tanah, yaitu tanah yang tidak menampung air dan juga tidak menumbuhkan tanaman, tidak menampung air yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga tidak mengambil manfaat untuk kesuburan tanah tersebut. Maka ini adalah permisalan bagi orang yang ketika mendengar ilmu ia tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, dan juga tidak bisa menyampaikannya kepada orang lain. Artinya ia tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap ilmu tersebut.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memahami ilmu, mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian. Syukran jazakumullah khairan atas perhatian antum semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.